Komunikasi bebas konflik. Trik-trik agar mudah berhubungan dengan orang lain tanpa menggunakan energi konfrontasi. Karangan Hiromi Yamasaki. Biografi Hiromi Yamasaki sebagai pengarang buku. Tahun 2000, memasuki dunia coaching. Setelah melahirkan, membuka seminar untuk ibu-ibu dan dikenal secara nasional. Tahun 2016, diundang oleh stasiun TV dan majalah. Isi buku, Bab 1, tentang semua orang mempunyai pola yang berbeda. Bab 2, tentang rasa tentram menggerakkan manusia. Bab 3, tentang gunakan kelebihan kita untuk menampilkan kekuatan tim. Bab 4, tentang relasi. Bab 5, tentang berteman baik dengan perasaan. Bab 6, tentang berteman baik dengan diri sendiri. Semua orang mempunyai pola yang berbeda. Setiap orang memiliki pola tindakan, pola pemikiran, dan pola emosi yang berbeda-beda. Tidak ada pola superior maupun inferior. Dengan adanya perbedaan pola ini penting untuk kita mengetahui pola rekan kita dan pola diri kita sendiri. Karena dengan mengetahui pola diri kita sendiri, kita akan lebih mudah untuk menentukan pola yang berbeda untuk kedepannya. Quote dari bab 1, masa lalu dan orang lain tidak bisa diubah. Diri kita dan masa depanlah yang dapat diubah. Halaman 24, dengan mengetahui pola sehari-hari, kita bisa memilih pola yang berbeda saat diperlukan. Halaman 25, rasa tentram menggerakkan manusia. Seseorang akan merasa lebih tenang jika eksistensinya diakui. Seseorang juga akan merasa lebih tenang jika kita lebih menghargai bagaimana prosesnya dibandingkan hanya melihat dengan hasilnya saja. Dan ucapan terima kasih juga akan membuat seseorang merasa lebih tenang, tetapi tergantung dari pengucapannya. Quote dari bab 2, manusialah yang mematahkan semangat dan yang menumbuhkan semangat. Halaman 40, lawan tidak akan terlihat jika kita memiliki ketertarikan tapi tidak melibatkan diri. Halaman 43, gunakan kelebihan kita untuk menampilkan kekuatan tim. Dalam sebuah tim, pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Dengan kita mengetahui apa kelebihan kita, itu bisa kita maksimalkan di dalam tim. Tetapi jika kita mempunyai kekurangan, kita harus mengakuinya juga. Jika kita merasa kurang, jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain atau jangan sungkan untuk menerima bantuan dari orang lain. Quote dari bab 3, kegagalan yang dialami saat usaha semakin keras dilakukan, kebanyakan disebabkan oleh hilangnya tujuan. Halaman 61, memang menyenangkan mendapatkan pujian langsung, tapi lebih menyenangkan lagi mengetahui ada seseorang yang menghargai diri kita di saat kita tidak ada. Halaman 65, ada kalanya menyatakan kelemahan diri kita secara terbuka dan meminta pertolongan akan lebih mudah membuahkan hasil. Halaman 70, relasi. Relasi dengan orang lain akan membuka banyak kesempatan. Kita harus bisa membedakan makna asumsi dan fakta. Jangan sampai kita terbelenggu dengan asumsi kita sendiri. Maka dari itu mulailah berinisiatif untuk memulai interaksi dan membangun relasi. Membangun relasi akan memperluas kesempatan, dan fakta ini memang pasti sudah diakui banyak orang. Tantangannya adalah asumsi negatif yang kita ciptakan sebelum bertindak, sampai akhirnya kita tidak melakukan apa yang ingin dilakukan. Quote dari bab 4, berbagai kesempatan dan pekerjaan jauh lebih banyak datang dari orang-orang di sekitar kita daripada dari tempat yang jauh. Halaman 88, sepak terjang kitalah yang memperbaiki dan memperburuk hubungan kita dengan manusia lain. Halaman 98, berteman baik dengan perasaan. Rasa marah seseorang pasti ada penyebabnya. Entah itu dari rasa takut ataupun rasa khawatir. Jika kita merasa terpuruk atau gagal, kita tidak boleh berlarut-larut dalam perasaan tersebut. Kita harus segera menentukan bagaimana yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Jika seseorang merasa gagal, atau jika seseorang sedang mengalami kegagalan, kita tidak boleh bertanya kenapa. Kenapa saya bisa gagal? Kenapa saya kok begini? Kenapa saya kok begitu? Mungkin itu akan menyakiti hati mereka dan membuat mereka sedih dan berkecil hati.
dan kita harus bisa menerima kegagalan dan kekalahan dan menjadikan kegagalan tersebut pelajaran di hidup kita. Berteman baik dengan diri sendiri. Apa yang kita anggap baik, belum tentu selamanya baik, dan apa yang kita anggap buruk belum tentu selamanya buruk. Kita tidak bisa merubah masa lalu dan kita juga tidak bisa merubah orang lain, tetapi kita bisa menentukan masa depan kita. Jadi apa yang terjadi di masa depan tergantung pada diri kita sendiri. Intinya, kita harus berteman dengan kondisi kita saat ini. Mungkin di masa lalu kita ingin menjadi X, tetapi saat ini kita menjadi O. Hal tersebut tidaklah masalah. Di dunia ini kita tidak sendiri, banyak sekali yang mengalami hal tersebut. Yang perlu dilakukan adalah bersyukur, berdoa, dan menerima. Quote dari bab 6. Bukankah hidup adalah mengubah 1% hal yang tidak menyenangkan menjadi 60% hal yang disyukuri? Halaman 132. Kesimpulan, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, kita harus mengenal diri kita sendiri, memahami perasaan diri kita sendiri, tidak bisa memaksakan pola kita terhadap orang lain, karena jika kita paksakan pola kita terhadap orang lain, maka orang lain mungkin akan merasa terganggu dan tidak nyaman. Jika seseorang merasa tidak nyaman, kemungkinan untuk kedepannya akan menimbulkan konflik. Ada dua bagian yang membuat saya secara pribadi terkesan dengan membaca buku ini. Pertama, kita harus enteng berterima kasih. Dan cara mengucapkan terima kasih harus dengan bahasa yang baik. Mengucapkan terima kasih banyak terdengar mudah, tapi rasanya belum tentu tulus. Di buku ini diberitahu kalimat yang lebih bermakna. Misalnya dengan mengucapkan, wah kalau enggak ada kamu saya enggak tahu bisa selesai, tahu enggak. Kedua, mengenai mengungkapkan rasa orisinal di balik kemarahan. Contoh di buku ini sangat mengharukan. Anak perempuan mengendap-endap keluar rumah di malam hari untuk bertukar jurnal harian dengan sahabatnya. Saat kembali ke rumah, ibunya sudah berdiri di ruang tamu. Harusnya si ibu marah dan mengatakan kalau anak perempuannya bengal. Tetapi karena tahu rasa orisinal di balik kemarahan itu, si ibu mengucapkan, syukurlah kamu sudah pulang. Ibu khawatir kamu kenapa-kenapa di malam begini. Cukup jelas bukan kalau di balik si ibu marah sebenarnya ia hanya ingin mengatakan kekhawatirannya. Thank you for watching and I'll see you guys later.